Aku baru saja duduk di kursi kecil di pos jaga rel kereta, tempat singgahku di malam yang sepi. Waktu menunjukkan pukul malam, udara dingin menusuk tulang, membawa serta uap lembab yang semakin menggigit kulit. Tubuhku gemetar karena kedinginan, hingga aku memutuskan untuk membuat secangkir kopi panas, berharap bisa sedikit mengusir rasa kantuk dan dingin yang mencekam. Malam ini terasa berbeda. Mungkin tadi saat maghrib kami baru saja membaca doa awal tahun di musola bersama para jamaah lainnya. Malam yang kelam ini seringkali diidentikan dengan peristiwa mistis. Namun bagiku hal itu sudah menjadi bagian dari keseharian. 5 tahun menjalani pekerjaan sebagai penjaga palang pintu kereta. Aku sudah terbiasa mengalami hal-hal aneh di sekitar rel kereta ini. Saat sedang menyeruput kopi panas, tiba-tiba terdengar suara lirih dari samping. "Kopi, Pak." Aku tersentak dan kulihat sosok wanita berwajah koyak berdiri di sana. Wanita itu yang entah dari mana asalnya, kerap kali muncul di malam hari untuk menemaniku. Meski jarang menampakkan wajah secara jelas, aku tahu bahwa kehadirannya di rel ini hanyalah untuk menunggu siapa saja yang akan lewat. Mungkin sebagai penjemput bagi mereka yang malang. "Jangan tertawakan aku," ujarnya sambil menyeringai. "Sebentar lagi aku akan punya teman." Suaranya semakin lirih sebelum akhirnya menghilang. "Astagfirullah," ucapku dalam hati. Lalu aku segera menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siapapun yang lewat. Sebentar lagi kereta akan melintas dan aku harus memastikan jalur aman. Namun saat kereta mulai mendekat, aku tiba-tiba melihat sosok dari kejauhan, terbaring di atas rel. Dengan panik aku menurunkan palang pintu dan segera berlari memeriksa. Kopi panas yang tadi kuseduh kini tak lagi kuhiraukan. Dengan senter di tangan, aku mencoba menerangi jalur kereta, tapi tak kutemukan apa-apa. Sosok itu sudah lenyap, hanya sebuah penampakan hantu iseng yang mempermainkanku lagi. Aku kembali ke pos jaga, duduk terdiam sambil memandang cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Pengalamanku mulai kecelakaan di rel ini sudah begitu sering, hingga kadang aku bingung membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Seperti kejadian barusan, sosok itu benar-benar tampak nyata. Tapi saat diperiksa tidak ada jejak apapun. Tiba-tiba datang 2 petugas ronda. "Pak Selamat, bagaimana keadaan malam ini?" tanyanya sambil menunjuk ke arah tempat yang mereka bilang angker. "Seperti biasa, sepi," jawabku singkat. "Mau ngopi dulu, Pak?" tawarku. "Terima kasih, Pak, kami sudah bikin wedang kopi di pos tadi," jawab mereka sambil melanjutkan patroli. Setelah mereka pergi, aku kembali duduk, menghela nafas panjang. Di jaga malam seperti ini, aku selalu membawa sedikit cemilan dari rumah, sekedar untuk menghemat uang. Anakku masih sekolah, banyak biaya yang harus ditanggung, dan kerja malam ini menjadi satu-satunya sumber rezeki kami. Saat pikiran masih melayang, tiba-tiba terdengar suara lain, lebih lirih namun jelas memanggil namaku. "Pak, Pak, tolong." Aku menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Sekali lagi suara itu memanggil, kali ini lebih jelas dan penuh rasa putus asa. Dari balik kegelapan muncul seorang pemuda dengan penampilan lusuh dan kotor. Matanya sayu, wajahnya penuh keletihan. "Siapa kamu?" tanyaku dengan nada tegas. Namun pemuda itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, memandangku dengan tatapan hampa. Malam semakin mencekam dan aku tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. "Surya," panggilku saat melihat pemuda itu menunjuk ke arah hamparan sawah yang gelap. Namun saat aku menoleh, ia sudah menghilang. Sekitar pukul 6 pagi, saatnya aku pulang. Sebelum pergi, aku mengambil barang-barang yang disimpan di tempatku. Hari ini terasa lebih dingin dan mendung. Ketika tiba di sawah yang ditunjukkan pemuda tadi, tidak ada yang bisa kutemukan. Sepertinya ia hanya memang berniat mempermainkanku seperti penampakan pertama. Aku berbalik untuk pergi, tetapi terhenti ketika melihat ada karung aneh tergeletak di antara tumpukan jerami. Rasa penasaran menguasai diriku. Dengan hati-hati, aku mendekati karung itu dan memutuskan untuk membukanya.
Astagfirullah. Dalam karung itu tergeletak seogok jasad manusia. Wajahnya hancur dan tanpa kaki. Keterkejutanku membuatku segera menghubungi darurat untuk melaporkan penemuan ini. Ini ada temannya. Suara perempuan tanpa wujud itu kembali muncul. Tawanya menggema di telingaku, seakan sangat dekat. Dia akan pergi begitu saja, namun selalu memberitahu ketika ada teman baru. Amira, nama hantu baik yang sering menemaniku, bisa muncul kapan saja. Setelah menekan nomor 110 untuk melaporkan jasad itu, aku menunggu polisi datang. Kasus kematian Surya ditangani pihak berwajib dan tidak ada yang mengenali jasadnya karena ia bukan warga setempat. Semoga saja kasus ini cepat terungkap. Malam yang sunyi membuatku sedikit mengantuk. Semilir angin dan bunyi jangkrik menjadi teman setiaku. Di seberang jalan terdapat pohon asam besar yang sudah berusia ratusan tahun. Di sanalah bersemayam wanita bergigi taring dan makhluk berkain putih yang sering disebut pocong. Kadang mereka turun dan mengganggu para pengguna jalan, berbisik dan tertawa tanpa sopan. Suatu ketika, ada seorang penebang yang menebang dahan pohon asam itu tanpa izin. Mereka marah dan wanita bergigi taring itu terus membuntulinya. Penebang itu mengalami kesurupan hingga beberapa waktu. Sampai akhirnya aku mengancam agar mereka melepaskannya. Mereka bersedia, asal kami manusia tidak menebang pohon itu lagi. Itulah sebabnya pohon itu tak pernah habis ditebang, meskipun angin kencang sering merontokkan dedaunannya. Tiba-tiba, Pak Samad, penjual soto yang berjualan di dekat pohon asem, digatiku. Oh iya, ada apa? Sepertinya ada yang aneh, tanyanya. Setiap kali ada yang mau beli, mereka bilang bau bangkai dari warungku. Padahal tidak ada bangkai di sini. Mustahil, jawabku. Mereka pergi tanpa membeli, ini kurang kerjaan sekali. Bentar, biar saya tanyakan, ucapku. Setelah Pak Samad pergi, aku memandangi satu persatu wajah mereka dengan geram. Tawa cekikikan terdengar dari salah satu penghuni di sana. Hei kau, turun! Seruku pada wanita berambut panjang dan gimbal. Apa kamu ganggu penjual soto? Tanyaku pada wanita berambut pirang yang terlihat penasaran. Dia buang sisa soto basi tempat mengenai wajahku saat aku tiduran di kali itu kemarin malam. Oh begitu, jadi kamu tidak terima? Jawabnya dengan nada santai. Enggak, makanya jangan sembarangan pak. Ini kan daerahku, balasku. Tanpa menunggu dia berhenti tertawa, aku mengambil sebuah kerikil dan membacakan basmalah. Ampun pak, aku gak mau ganggu lagi, janji. Bilang juga sama dia, jangan buang sisa soto sembarangan. Baik, pergilah, jawabnya sambil melampaikan tangan. Aku memanggil Pak Ratmo dari tempat dudukku. Setelah ia mendekat, aku pun menceritakan insiden yang baru saja terjadi. Pak Ratmo mengangguk-angguk dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain, ujarnya. Setelah itu, aku melanjutkan malamku dengan berzikir dan menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Namun suasana hening itu tiba-tiba pecah oleh suara tangisan yang membuatku bergegas masuk ke ruangan kecil yang menjadi tempat pradiku. Di sana kulihat Amira dengan wajah koyak yang sudah biasa aku lihat. Dia sedang duduk sambil menundukkan kepala dan tatapannya redup. Tawa cekikikannya tak terdengar seperti biasanya. Amira, ada apa? Tanyaku sambil duduk tak jauh dari sana. Pak Slamet benci, tanyaku dengan serius. Iya tentu saya benci, jawabku jujur. Kenapa? Tanyanya kembali. Bukankah aku sudah bilang berkali-kali banyak orang berjuang untuk hidup? Bahkan ada yang berusaha bertahan dengan segala keterbatasannya. Tapi kamu yang sudah hidup normal dan sehat, malah mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Itu adalah suatu hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitukah Pak? Tanyanya lagi dengan nada sedih. Iya anakku. Contohnya anak ketigaku yang menderita hidrofalus sejak lahir. Selama 3 tahun ini dia bertahan hidup dengan penuh perjuangan. Kasihannya pak, jawab Amira. Iya, kamu kenapa? Tanyaku penasaran. Ibuku sakit, seharusnya aku ada di sisinya saat itu. Semoga beliau cepat sembuh ya, ucapku. Pergilah, tolong jenguk ibuku pak, jawab Amira dengan penuh harap.
Insya Allah, ujarku, melihat Amira pergi tanpa permisi. Begitulah mereka pergi begitu saja. Sesuka hati, kusuruh sebatang rokok untuk mengusir sepi. Tetapi sepi tetap saja menyelimuti. Tak ada seorang pun melintas jalan ini di jam segini. Kulirik arlojiku, tepat pukul 2.23 dini hari. Setelah satu persatu kereta melintas, terdengar suara tangis bayi yang cukup kencang di antara rerumputan. Kubiarkan indera pendengaranku tajam, seolah tak percaya pada suara tangis bayi yang semakin mendekat. Bayi manusiakah? Batinku bertanya-tanya. Suara tangis bayi yang semakin melengking membuat yakin bahwa itu bukan bayi manusia biasa. Mengingat aku sendirian di pos jaga, mau tak mau, aku tetap berada di sana. Kubiarkan saja tangis itu hingga berhenti dengan sendirinya dan berubah menjadi suara tawanya. Tepat pukul pagi, waktu kerjaku habis. Kuat-kuat nomor kereta api yang baru saja melintas menggetarkan rel di bawahku. Pulang saja Pak Juli, tanyaku, karena tak tahu apa yang terjadi dengannya. Barusan aku dengar dari anaknya, kesehatan Pak Juli semakin memburuk. Semalam beliau meminta tidur di dalam gerobaknya. Beliau ngotot untuk berjalan sendiri ke dalam gerobaknya. Padahal dari kemarin kan udah gak bisa jalan. Aneh sekali kan Pak, jawab temanku. Loh, kok bisa? Tanyaku mulai penasaran. Makanya coba dilihat dulu, saya juga kurang paham Pak. Baiklah, jawabku mengendarai sepeda motorku dengan pelan menuju rumah Pak Juli. Pak Juli adalah teman baik kami. Selama beliau sehat, kesehariannya menjual rokok, kopi, dan makanan ringan di dekat pintu rel kereta api tempatku bertugas. Beliau berjualan 24 jam. Bahkan tidur di dalam gerobaknya jika lelah atau mengantuk. Dulu Pak Juli seorang pedagang asongan di dalam kereta, menjajakan minuman dan makanan dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Namun sejak ada larangan berjualan di dalam kereta, otomatis Pak Juli kehilangan lapaknya. Beliau memiliki 2 anak yang sudah dewasa, tetapi anak-anaknya melarang bapaknya tidur di dalam gerobak. Meskipun begitu, entah kenapa beliau tetap ngotot tidur di dalam gerobaknya selama bertahun-tahun. Beberapa bulan terakhir kesehatan Pak Juli memburuk. Beliau dipaksa pulang oleh anak-anaknya dengan gerobak tercintanya. Assalamualaikum, ucapku di depan pintu rumah Pak Juli. Waalaikumsalam, seseorang menjawab sambil berjalan ke arah pintu dan membukanya. Pak, kami Mas, ajak Bu Kokom, istri Pak Juli. Iya Bu, makasih, gimana keadaan Bapak? Tanyaku langsung. Ya kayak gitu Pak, lihat sendiri saja, ada di kamar di situ. Tunjuk Bu Kokom ke arah kamar yang pintunya terbuka. Aku berjalan ke dalam kamar Pak Juli dan mendebati beliau terbaring lemah dengan mata terpenjam. Iya Pak, gimana keadaannya? Tanyaku sembari duduk di pinggiran ranjang. Ya gini Pak, saya punya sesuatu yang ingin saya berikan buat sampean, kata Pak Juli sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya. Apa ini Mak? Cincin batu akik? Tanyaku bingung. Iya, buat sampean, ini cuma sebuah benda, tapi kedua anakku berebut gara-gara cincin ini. Mereka mengira ini adalah sebuah jimat keramat. Sudah kujelaskan bahwa ini batu akik biasa, tapi mereka gak percaya. Aku takut gara-gara sebuah benda mereka jadi musyrik. Oh makasih Pak, ujarku. Langsung memasukkan cincin itu ke dalam kantong celana. Ya sudah, sekarang aku bisa tenang. Semalam aku nyari-nyari cincin itu, baru ingat kalau nyimpannya di dalam gerobak. Iya, sepertinya memang harus disimpan atau dilenyapkan sekalian benda seperti ini, biar di kemudian hari gak jadi rebutan, kata Pak Juli. Makasih Pak, jawabku. Kami pun berbincang cukup lama sebelum akhirnya aku berpamitan. Sepertinya beliau sudah lebih tenang sekarang. Setibanya di rumah, aku melihat Fahmi, sulungku, sedang mengerjakan tugas sekolah. Istriku, di sisi lain, tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena hidrofalus yang dideritanya. Aku pernah merasa tak adil pada Tuhan. Kenapa anakku menderita hidrosefalus? Namun lambat laun aku mulai berdamai dengan takdir. Istriku pun tak pernah mengeluh dengan keadaan. Ia selalu mendampingi Fahmi, tak pernah malu dengan kondisi putri kami. Aku bersyukur memiliki keluarga seperti mereka. Pak, tumben agak siangan pulang, tanya istriku yang baru saja masuk rumah. Tadi nengokin Pak Juli, jawabku. Oh iya, udah sarapan dulu Pak. Iya, masak apa? Tanyaku. Tumis daun pepaya sama goreng teri. Makasih Bu, masih enak masak, ujarku, meski dalam hati aku merasa lebih baik jika masakan hari itu lebih variatif. Setelah menyarapan sarapan, aku pergi ke kamar dan berbaring. Dalam keheningan, sebuah suara memanggilku. Mimpi aneh.
Sebuah sinar terang menyorot tajam ke suatu arah, membuatku silau. Perlahan sesosok manusia yang kukenal mendekat. "Pak Juli." "Iya, mau kemana?" "Rapi banget," tanyaku heran melihat baju yang dikenakan Pak Juli. Pakaian Jawa lengkap dengan belangkon dan sebuah keris di pinggang. "Mau pamit sama sampeyan, lihat ini Pak Selamat," ucap Pak Juli sambil memperlihatkan sebuah lukisan. Aku terkejut mendekati wajahku dan wajah Pak Juli dalam lukisan itu. Kami mengenakan pakaian prajurit kerajaan. "Siapa itu Pak Juli?" tanyaku penasaran. "Kita sewaktu mengabdi pada Temenggung Arung Binang tahun 1677, jawabnya dengan bangga. "Oh iya Pak, cincin yang tadi ku berikan?" "Iya Pak," jawabku masih terkejut dengan mimpi aneh barusan. Mimpi yang terasa nyata. Suara tangis Sasa menyadarkanku bahwa ada beberapa di dalam rumah dan baru terpejam sekitar 20 menit. Aku kaget saat beranjak dari tempat tidur. Di dekatku ada sebuah kotak berisi keris, lukisan, dan cincin batu akik pemberian Pak Juli. Hilir mudi orang berlalu lalang di depan stasiun subuh ini membuatku tak bisa memejamkan mata barang semenit pun. Aku terduduk di salah satu bangku panjang di dekat taman yang sudah tidak terawat lagi. Hembusan angin dari pohon-pohon besar di sisi kiri membuat udara lebih dingin. Mataku tertuju pada sepasang kekasih yang sedang duduk berdua. Aku bisa mendengar jelas percakapan mereka karena jarak kami cukup dekat. "Mas, gimana ini? Aku takut," ucap perempuan berambut panjang itu. Rambutnya dibiarkan tergerai indah dan tertiup semilir angin pagi. Pemuda di hadapannya menggenggam erat tangan perempuan itu, sepertinya sedang menghibur atau memujuk sang kekasih. "Hati-hati, jangan takut, ada aku selalu di sampingmu," ucap sang pemuda bertubuh jangkung dengan celana panjang robek di bagian lutut. Pakaian yang dikenakan pemuda itu layaknya anak jalanan yang mengikuti tren. Dari sini aku bisa menebak bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang berada dalam dilema. Perlahan mereka berjalan ke rel kereta. Meskipun mereka tahu bunyi alarm tanda kereta api akan segera berbunyi, sang pemuda menggenggam erat tangan pasangannya, mungkin mencoba memberikan kekuatan dan keberanian. Pada saat kereta mulai melaju, suasana menjadi semakin mencekam. Sinar merah dari lampu kereta yang menghampiri menciptakan bayangan menyeramkan di wajah mereka. Aku merasa perutku mules menyaksikan momen ironis ini. Di pagi yang dingin dan suram, kerumunan orang berlalian dan tubuh-tubuh yang bercerai-berai. Kejadian ini seperti mimpi buruk yang tak terulang. Kedua orang tuaku selalu mengingatkan untuk tidak menganggap enteng hidup. Zaman sekarang anak muda sepertinya tidak takut maut, kata salah satu petugas. Sebuah pertanyaan muncul dalam benakku. Apakah mereka tidak berpikir untuk mencari jalan keluar yang lebih baik daripada mengakhiri segalanya seperti ini? Kisah Amira pun terlintas di benakku. Namanya adalah pengingat tentang harapan dan cita-cita yang hancur. Bagaimana bisa seorang anak yang dulunya dicintai dan dibanggakan orang tuanya, kini justru menjadi korban tekanan yang tidak terduga dalam sebuah keluarga yang menuntut kesempurnaan? Amira merasa terperangkap, kehilangan diri dalam harapan orang-orang yang sekelilingnya. Aku teringat bagaimana Kak Mia dan Farida, saudara-saudaraku, selalu merasa iri padaku. Setiap pencapaianku tunjukkan seakan menjadi beban bagi mereka dan bukan kebanggaan. Ketika aku jatuh, mereka tidak hadir untuk menolong. Dan kini setelah melihat betapa kejamnya dunia, aku menyadari betapa pentingnya dukungan keluarga. Sambil menyaksikan kerumunan, pikiranku beralih kembali kepada keluargaku, istriku yang sabar dan anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian. Ketika aku sampai di rumah, Sasa anak bungsuku masih menangis. "Gimana ini Pak? Sini Gung, Bapak bisa pintar kan?" tanyaku sambil berusaha menenangkan Sasa yang tak kunjung reda. Dan kebisingan itu, aroma kopi hitam dan makanan sederhana menyapa indraku, memberi sedikit kenyamanan. Dengan penuh kasih sayang aku membopong Sasa dan menimangnya. Suara tangisan perlahan mereda menggantikan kerisauan di hatiku. "Sas, kamu harus ingat, kita selalu ada untuk satu sama lain," bisiku berharap bisa menyampaikan betapa berartinya keluarga dalam keadaan apapun. Dalam keheningan yang tiba-tiba, aku merasa lebih kuat, soalnya semua masalah yang mengintai dapat teratasi asalkan kita bersatu. Kejadian tadi, kereta mulai melaju dan ironisnya pemandangan yang menjadikan terjadi di siang yang dingin itu. Orang-orang berkerumunan di depan tubuh yang sudah tidak bernyawa, memungut serpihan-serpihan daging dan tulang yang tercecer di sekitar lokasi kejadian.
Anak muda sekarang tidak takut maut ya Pak? Terdengar salah satu petugas berbicara dengan temannya. Entah apa motifnya, dan sepekan telah terjadi 2 kasus bunuh diri. Apa sudah tahu motif bunuh diri yang kemarin itu Pak? Tanya temannya. Belum diketahui, namanya Amira, masih duduk di kelas 2 SMA. Kata keluarganya dia anak pendiam yang nurut sama orang tua, jawab petugas itu. Mendengar nama Amira, ingatku melintas pada potongan-potongan peristiwa dalam hidupku. Seperti puzzle yang berserakan, aku teringat masa kecilku saat menjadi anak kesayangan dalam keluarga. Bapak dan ibu selalu menekankan agar aku menjadi dokter, menolak untuk melihat kelebihan Kak Mia yang pintar masak atau Farida yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jangan kecewakan bapak dan ibu, itu kalimat yang selalu terngiang di telingaku. Namun seiring berjalannya waktu, prestasiku merosot tajam. Nilai-nilaiku anjlok karena kelalaian, dan aku merasa telah mengecewakan mereka. Pulang ke rumah pun terasa sia-sia. Ketika merasa sendirian, aku menyaksikan pasangan kekasih tadi. Mereka tersenyum padaku, mungkin mereka akan menjadi teman dalam perjalanan hidupku. Dengan kota ajaib yang tak tahu dari mana asalnya, aku melangkah menuju kamar. Di dalam rumah, istriku melihat kerepotan membombong Sasa, anak kami yang terus menangis. Gimana ini Pak? Tanyaku. Bapak cu Sasa antangnya biar ibu bisa istirahat, jawabku sambil menggendongnya. Momen-momen sederhana seperti ini adalah yang akan kami rindukan saat kami tua nanti. Sekitar pukul 15 langit mulai kelabu. Anak-anak bersiap untuk mengaji di TPQ yang tak jauh dari rumah. Aku mengambil sepeda motor untuk mengantar mereka. Mengingat kenangan di masa kecilku saat pohon besar tumbuh di depan masjid. Anak-anak segera berlari menuju masjid mencium tanganku sebelum pamit. Dalam ingatanku terlihat sosok Joko, pemuda yang penuh misteri. Meski terlahir dari keluarga biasa, semangatnya untuk meraih mimpi menjadi abdi kadipen tak pernah padam. Kamu ngelamun Ki? Tanya Fahmi mengingatku akan tujuan. Masuk masjid sana, perintahku padanya. Dengan senyum mereka berlarian menuju masjid. Sementara aku merenungkan perjalanan hidup yang penuh liku. Berbekal pendidikan yang diajarkan dari Padepokan, aku merasa memilih bekal yang cukup untuk menghadapi dunia luar. Sebuah surat penting ada di tanganku yang menyatakan bahwa aku menguasai tulisan Jawa, sedikit bahasa Arab dan hitungan yang kelak akan sangat berguna saat bekerja. Sejak kecil kegiatanku adalah membantu Romo mengaji hingga malam hari. Hari itu Biyung menanyakan kabar temannya. Iya Yung, mungkin dia lagi sibuk. Bukan sibuk kok, tapi dia mulai bekerja di Kadipaten, jawabku mengingat informasi yang ku dengar dari Ki Hastro. Coba saja kamu cari tahu benar atau tidak. Iya, nanti aku coba cari tahu, jawab Biyung tak ingin melewatkan kesempatan. Perawakanku tinggi kurus dengan hidung agak mancung dan rambut ikal, sedangkan Bagus, teman sebayaku, memiliki penampilan yang lebih menarik. Ia jarang mengikuti pelajaran di Padepokan karena malas dan kurang memahami tulisan Jawa. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi abdi Kadipaten. Namun aku merasa akan sangat sulit menyainginya, mengingat dia adalah anak seorang abdi. Terakhir kali kami bertemu sebulan yang lalu, Bagus meminjam surat pendidikan pemberian Ki Bumi yang sampai saat ini belum dikembalikannya. Mendengar bahwa Bagus mulai bekerja di Kadipaten membuat hatiku mendesak was-was. Jangan-jangan dia menggunakan suratku karena tak ingin memilikinya. Ketakutanku menggerogoti, namun aku tidak ingin tahu lebih lanjut. Dengan hati yang berat aku pergi menemui Ki Bumi. Temui Bagus dulu, jangan suudzon sama teman sendiri, nasihat Ki Bumi dengan bijak. Kalau kamu ingin bahagia, sederhanakanlah hal yang membuatmu bahagia. Kuncinya selalu bersyukur apapun keadaannya. Apa maksudnya Ki? Tanyaku bingung. Misalnya saat kamu sehat pasti lebih bahagia daripada sakit, kan? Bukan. Jadi jangan berpikir bahwa bahagia itu harus punya banyak harta dan kedudukan, karena kedua hal itu justru bisa menimbulkan banyak masalah. Setelah mendapat pencerahan, aku beranjak menuju rumah Bagus. Di sana aku disambut hangat oleh Romo dan Biu. Dari mereka aku tahu bahwa Bagus menggunakan suratku untuk bekerja di Kadipaten. Rasa kecewa menyelimuti hatiku saat menyadari kenyataan pahit ini. Dengan emosi yang berkecamuk, aku meneguk ludah dan meremas dadaku untuk menenangkan diri. Tiba-tiba Lastri anakku menyentuh pipiku dengan lembut. Pak, mimpi aneh lagi? Tanyanya sampai terisak gitu, ucapnya dengan kepolosan anak kecil. Iya ya, jam berapa ini? Tanyaku terkejut karena masih malam. Ya sudah, Bapak siap-siap berangkat kerja dulu, jawabku mencoba fokus.
Pukul 10 malam aku tiba di pos jaga. Kedatanganku kali ini disambut Burhan dengan cara yang tidak biasa. Dia tampak banyak pikiran dan suasana hatinya berbeda dari biasanya. Burhan memanggilku hanya dengan namaku, tanpa embel-embel. "Tadi ada titipan buat kamu," kata Burhan sambil menunjuk sebuah kotak yang tergeletak di atas meja. Dengan rasa penasaran aku membuka kotak ini, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjernihkan pikiran dan mengatasi masalah yang menggangguku. Di sebuah padepokan, seorang tokoh menyimpan surat pendidikan yang menegaskan penguasaannya dalam tulisan Jawa, bahasa Arab, dan hitungan. Sejak kecil dia membantu Romo dan mengaji hingga malam. Namun saat mendengar berita bahwa teman bernama Bagus mulai bekerja di Kadipaten, dia merasa was-was. Bagus yang terlahir dari keluarga abdi meminjam surat pendidikannya dan dia takut surat itu digunakan untuk keuntungan Bagus. Suatu malam, tokoh ini mengalami mimpi aneh dan kembali bertemu dengan teman-teman lamanya termasuk Burhan, rekan kerja yang tampak gelisah ketika sedang berbincang dengan Amira, seorang wanita yang suka mengganggu. Dia menerima paket dari seorang ibu bernama Diana yang berisi kopi khas Lampung. Kemudian, dia berjumpa dengan Lindu yang meminta bantuan untuk mengantarkan burung murai ke rumah Pak Rohim. Setelah mengantarkan burung, dia mendapati bahwa burung tersebut dicuri dan dikembalikan oleh teman yang mengenalnya. Pak Rohim berterima kasih dan memberikan imbalan. Di akhir cerita, tokoh tersebut mampir ke rumah Lindu dan mendapati bahwa Lindu telah meninggal dunia. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi.